Halo, perkenalkan nama saya Irene Korobo dengan NIM 210140005 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik de La Salle Manado. Akan membahas tentang Smart City dan Green City. Apa itu Smart City dan Green City? Smart City biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan sebuah kota menyediakan layanan terhadap individu atau masyarakat untuk bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut. Menurut Gruber dalam Zhou et al. 2002. Green City atau kota hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan. Terdapat 3 komponen utama dalam model IBM tersebut, yaitu pertama manajemen dan perencanaan, 2 sumber daya manusia, 3 pengelolaan infrastruktur. IBM Smart City meliputi Government Agency Administration, Public Safety, Social Program, Smarter Care, Education, Transportation, Water, Energy, Building, City Planning, and Operation. Van Landeham menyatakan konsep Smart City berdasarkan beberapa parameter. Pertama, Smart Governance, yang menuntut proses demokrasi dan inklusi, administrasi tata kelola pemerintahan yang saling terkoneksi serta terintegrasi, peningkatan akses terhadap pelayanan. Kedua, Smart People, menuntut peningkatan pola edukasi, pengontrolan pembelajaran melalui remote e-education solution, masyarakat yang terinformasi secara lebih baik. 3. Smart Environment, menuntut lingkungan dikelola secara berkelanjutan atau sustainable, mengurangi penggunaan energi melalui inovasi teknologi, konversi energi, dan daur ulang material. Keempat, Smart Mobility, menuntut sistem transportasi yang cerdas dan efisien, memanfaatkan dan mengefisienkan jaringan untuk pergerakan kendaraan orang dan barang untuk mengurangi kemacetan. Penerapan New Social Attitude seperti berbagi kendaraan, opsi dari sepeda sampai mobil. 5. Smart Economy, menuntut kompetisi regional atau global, akses broadband untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan peluang B2B, lokasi yang independen dan membantu mengelola populasi dalam suatu area, transaksi elektronis, proses bisnis dalam semua bidang, seperti e-banking, e-shopping, e-actuation. Dalam Simon's Green City Index membahas tentang environmental governance, air quality, water, waste and land use, transport, buildings, energy, dan karbon dioksida. Contoh Smart City ada di Amsterdam, Belanda, di mana mereka mengembangkan Smart City dengan 5 area pengembangan utama, yaitu Smart Living, yang meminimalisasi penggunaan energi dan pengeluaran kadar emisi seperti CO2. Smart Working, yaitu peningkatan pengadaan lapangan pekerjaan, meningkatkan teknologi dan keamanan dalam bekerja sehingga bisa bekerja dengan cerdas. Smart Mobility, yaitu pengembangan sarana transportasi cerdas seperti bus, kereta, dan lain-lain yang mendukung pergerakan masyarakat dengan kadar emisi yang rendah dan juga pembangunan infrastruktur yang cerdas. Smart Public Facilities, di mana pengembangan fasilitas umum yang cerdas, nyaman, dan mudah diakses seperti rumah sakit, taman, perpustakaan, dan lain-lain. Smart Open Data, penyediaan sumber data yang mudah didapat dan dikelola. Ini adalah contoh penerapan Smart City pada Amsterdam Smart City. Pertama, ada Digital Road Authority Air Quality, di mana driver dapat memesan tempat parkir melalui sistem yang tersedia di laman maupun aplikasi mobile. Sistem akan mengkalkulasi kapan dan tempat mana yang paling tepat untuk truk tersebut dapat melakukan penurunan barang,
lengkap dengan estimasi kedatangan yang real time. Kedua, flexible street light. Amsterdam sangat concern terhadap penyediaan fasilitas publik yang real time. Salah satu penerapannya adalah adanya lampu lalu lintas yang dapat dikontrol pola pergantiannya. Hal ini memudahkan Dinas Perhubungan untuk menyesuaikan kinerja lampu lalu lintas sesuai dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang terjadi. Proyek Smart City yang telah dimulai sejak tahun 2013 ini sudah diterapkan di seluruh penjuru Amsterdam. Ketiga, ada Smart Sport Parks, mulai dari penerapan solar panel, lampu hemat energi, dan beragam solusi cerdas lainnya. Proyek yang berfokus pada energi, cahaya, dan komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi secara lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada lebih banyak orang. Keempat, ada fuel cell technology. Setelah penelitian selama hampir 20 tahun, saat ini telah ditemukan teknologi fuel cell yang dapat menghasilkan energi lebih besar, bahkan lebih besar dari pembangkit listrik berbahan bakar gas saat ini, sehingga mampu menekan emisi CO2 hingga 50%. Teknologi ini pertama kali diterapkan di gedung De Groene Bosch yang saat ini mampu memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri. Sistem yang dirancang untuk menghasilkan energi berdasarkan lokasi penggunaannya ini membuat teknologi ini dapat menghemat energi hingga 85% karena tidak ada energi yang terbuang percuma. Kelima, Amsterdam Free Wi-Fi. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Amsterdam terus meningkat, membuat pemerintah Amsterdam tergerak untuk menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis bagi warga Amsterdam, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Amsterdam. Fasilitas Wi-Fi gratis ini dapat dinikmati di banyak titik di seluruh penjuru Amsterdam, mulai dari beragam fasilitas publik hingga kafe-kafe pinggir jalan. Keenam, ada amsterdam-open.nl. Melalui laman tersebut, warga Amsterdam dapat mengirimkan ide maupun pertanyaan melalui sosial media, untuk kemudian memperoleh tanggapan tidak hanya dari sesama warga Amsterdam, tetapi oleh pemerintah juga. Tidak menutup kemungkinan ide tersebut dikelola oleh pemerintah untuk kemudian diterapkan sebagai perbaikan sistem yang sudah ada, maupun sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh warga Amsterdam. Sekian dari saya, jika ada saran dan kritik dipersilakan. Terima kasih.